八つかの剣異界新書マコラ。 Halo guys, para Animanga lovers dimanapun kalian berada, dengan gua Ryu di Logical Anime. Pada video kali ini, gua mau membedah tentang salah satu makhluk di Jujutsu Universe yang eksistensinya itu cukup anomali. Siapa dia kalau bukan Mahoraga? Let's check it out. Mahoraga. Siapa itu Mahoraga? Well, nama lengkapnya sendiri sebenarnya cukup panjang. H-Handle Sword Divergensila Divine General Mahoraga. Di dalam kepercayaan Buddhaisme, Mahoraga adalah salah satu dari 12 jenderal surga yang bertugas mengawal Buddha. Nah, di Jujutsu Kaisen Universe, sosok ini menginspirasi eksisnya Shikigami terkuat dan paling berbahaya dari teknik Ten Shadows milik klan Zenin yang dikenal sebagai Mahoraga. Secara turun-temurun, sebagai Shikigami, Mahoraga belum pernah dijinakan sama sekali. Mahoraga sendiri ditampilkan sebagai makhluk humanoid dengan tubuh putih pucat kekar, memiliki 4 mata seperti sayap, dan di kepalanya terdapat 8 mata roda cakra dharma yang sangat ikonik, serta membawa Sword of Extermination, pedang yang mengandung energi positif murni di tangan kanannya. Normalnya, Shikigami itu harus dikalahkan dulu agar bisa dikendalikan, dijinakan, dan disummons ketika dibutuhkan. Namun untuk kasus Mahoraga sendiri, mencoba mengendalikannya itu adalah bentuk dari hukuman mati itu sendiri. Mengapa demikian? Mari kita kupas alasannya. Let's check it out. Summons. So, seperti yang gue katakan di awal, normalnya Shikigami harus dikalahkan dulu agar bisa dijinakan dan dikendalikan. Namun untuk kasus Mahoraga itu sendiri cukup berbeda. Ia belum pernah dijinakan, belum pernah dikalahkan dalam sejarah klan Zenin. Oleh karena itu, dia tidak bisa dipanggil seperti Shikigami dan Shadows lainnya. Mahoraga hanya bisa muncul melalui ritual eksorsisme khusus. Ini seperti ritual bunuh diri. By the way, dari nama lengkapnya saja sudah seperti memberikan warning. Don't summon me if you love your life. Jangan panggil aku jika kamu masih sayang dengan hidupmu. Ini karena setelah Mahoraga disummons, ia akan menargetkan siapa saja yang ada di sekitar tempat dia disummons untuk dieliminasi. Bahkan, pemanggilnya sendiri akan cenderung menjadi target utama eliminasi Mahoraga terlebih dahulu. Itulah mengapa pemanggilan Mahoraga itu sama saja dengan tindakan bunuh diri. Pemanggilnya sendiri berniat untuk mati bersama dengan lawannya. Biasanya hal ini dilakukan oleh pengguna teknik Ten Shadows ketika berada di situasi buntu dan benar-benar putus asa. Ya singkatnya ya, kalau gua nggak bisa hidup, ya lu juga nggak boleh hidup gitu. Di sisi lain, Mahoraga dikategorikan sebagai entitas kosong. Artinya ia tidak memiliki emosi seperti manusia. Inilah yang membuat Mahoraga jauh lebih berbahaya lagi. Dia tidak marah, tidak membenci, ataupun dendam. Mahoraga bisa membunuhmu tanpa harus membencimu, tanpa harus marah kepadamu, ataupun tanpa punya dendam kepadamu, karena Mahoraga tidak memiliki hal itu. Ini membuatnya seperti mesin eksekusi yang mengeliminasi semua eksistensi yang ada di sekitarnya. Kemampuan. Well, sebenarnya kemampuan Mahoraga itu cuma ada 2. Pertama, Sword of Extermination. Ini merupakan pedang khusus bermata 2 yang digunakan Mahoraga dan terlihat selalu menempel pada tangan kanannya serta bisa ia tarik ulur kapanpun ketika dibutuhkan. Senjata ini bukanlah pedang pada umumnya, ini adalah manifestasi dari energi positif murni, kebalikan total dari curse energi itu sendiri. Pedang ini sendiri sebenarnya amat sangat mematikan bagi eksistensi yang memiliki curse energi. Nah, di Jujutsu Universe sendiri, penyihir ataupun kutukan itu tersusun dari curse energi pada awal keberadaannya. Sementara
Sword of Extermination itu mengandung energi positif murni. Ini seperti counter alami dari curse energi itu sendiri. Nah, kemampuannya yang kedua itu berupa adaptasi. Adaptasi sendiri adalah proses penyesuaian diri suatu makhluk hidup terhadap sistem atau lingkungan dan kondisi yang baru agar dapat bertahan hidup. Kemampuan ini juga dimiliki oleh Mahoraga, namun pada level yang jauh berbeda. 8 mata roda Dharma Cakra yang ada di atas kepalanya merupakan simbol adaptasi tak terbatas terhadap segala fenomena. Artinya, Mahoraga mampu beradaptasi dengan semua hal, lingkungan, suhu, kekuatan, bahkan konsep hukum alam yang mutlak itu sendiri. Tidak hanya beradaptasi, melalui kemampuan ini, Mahoraga mampu menemukan celah cacat terhadap suatu konsep hukum alam yang bahkan dianggap bersifat mutlak sekalipun. Namun, kemampuan ini tidaklah datang secara instan. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Untuk mengakses kemampuan adaptasi tak terbatasnya, Mahoraga haruslah terkena fenomena terlebih dahulu. Artinya, ia harus berinteraksi secara langsung dengan suatu serangan dan tidak cukup hanya dengan melihat saja. Setiap putaran pada roda Mahoraga adalah proses analisa dan adaptasi. Jika Mahoraga diserang dengan suatu teknik atau konsep, namun tidak langsung mati, serangan dan teknik yang sama tidak akan bekerja untuk yang kedua kalinya. Tiap satu putaran roda adaptasi bukan berarti Mahoraga beradaptasi secara instan. Gambarannya seperti ini. Serangan diterima, Mahoraga tidak mati, analisa, lalu beradaptasi. Tiap putaran rodanya akan meningkatkan kemampuan adaptasinya hingga akhirnya menciptakan counter terhadap fenomena yang diterimanya, dan ini terjadi dalam waktu yang cukup cepat. Contohnya, jika kalian teliti saat melihat pertarungan duel antara Sukuna melawan Mahoraga, di situ Mahoraga sempat tenggelam. Nah, dengan cepat ia langsung beradaptasi dengan memodifikasi tubuhnya dengan memiliki insang layaknya ikan. Lebih gilanya lagi, Mahoraga bahkan dapat beradaptasi dengan domain expansionnya milik Byomen Sukuna, Unlimited Void, bahkan teknik Infinity milik babang tampan kita Gojo Satoru. Ini benar-benar sebuah konsep adaptasi yang benar-benar absolut dan mutlak, tidak mengenal batasan apapun. Mahoraga tidak butuh menang cepat. Semakin lama pertarungan dengannya, semakin besar pula kemungkinan kemenangannya karena lawan-lawannya akan kehabisan opsi dengan sendirinya. Kendati demikian, sebenarnya Mahoraga masih bisa dikalahkan. Simpelnya gini guys, habisi dia sebelum dia beradaptasi. Butuh serangan one shot dengan damage yang sangat besar sehingga dapat menghapus eksistensinya sebelum dia beradaptasi. Sejauh ini, baru ada 2 karakter yang mampu mengalahkan Mahoraga, yaitu King of Curse Ryomen Sukuna dengan gabungan Malevolent Shrine dan teknik Kamino. Satu lagi, babang tampan kita Satoru Gojo dengan ledakan Hollow Purple-nya. Mahoraga tidak bisa dikalahkan dengan hanya keberanian, tapi dengan kekuatan besar dan keputusan yang cepat. Jika kamu memberinya sedikit saja waktu untuk memahami, maka kamu sudah memilih jalan kekalahan itu sendiri. Pertanyaannya, jika suatu hari nanti kamu berhadapan dengan suatu makhluk yang mampu beradaptasi dengan apapun yang kamu punya, apakah kamu masih menyebut itu sebuah pertarungan atau malah menunggu kekalahan itu datang sendiri menghampiri dirimu? Selain itu, menurut minasan sekalian, kira-kira di zaman sekarang ini, senjata jenis apa yang memungkinkan untuk mengalahkan Mahoraga dalam one-shot serangan? Ya, minasan, jika kalian punya pendapat ataupun argumen lain, boleh di-share di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka pembahasan mengenai seputar anime manga. Ja, mata ne, minasan!